Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Tsumma uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa lelah secara mental dan spiritual, meskipun kita sudah rajin beribadah, adalah hal yang manusiawi. Bahkan kondisi ini sering menjadi sinyal bahwa ada aspek batiniah yang perlu kita perbaiki. Dan salah satu penyebab hati dan pikiran tetap lelah meskipun kita rajin beribadah adalah ibadah yang kita lakukan sekedar sebagai rutinitas biasa, belum benar-benar sampai ke hati. Gerakan sholat yang kita lakukan, tetapi pikiran masih dipenuhi dengan urusan dunia. Akibatnya ibadah terasa hampa dan tidak menghadirkan ketenangan, sehingga kegelisahan tetap ada. Selain itu, terlalu sibuk mengejar pahala sering membuat kita lupa menikmati hubungan dengan Allah. Fokus pada jumlah ibadah, bukan kualitasnya. Menjadikan sholat dan zikir terasa sebagai beban yang harus diselesaikan, bukan sebagai tempat beristirahat dan menenangkan jiwa. Ketidakseimbangan antara urusan dunia dan akhirat turut memperparah keadaan. Ketika sebagian besar energi tercurah untuk dunia, sementara ibadah dilakukan saat tubuh dan hati sudah lelah, maka wajar jika ibadah tidak terasa menguatkan. Hati yang terlalu melekat pada urusan dunia akan sulit meraih ketenangan sejati. Selain itu, kelelahan hati juga bisa menjadi tanda adanya dosa-dosa tersembunyi atau maksiat batin seperti iri, dengki, buruk sangka, dan penyakit hati lainnya. Semua itu menjadi penghalang turunnya sakinah dan ketentraman dalam hati kita. Dan untuk mengatasinya, marilah kita mulai dengan memperbaiki kekhusyuan, dengan memperbaiki kehadiran hati dalam ibadah. Jadilah sholat sebagai tempat beristirahat dari penatnya dunia, bukan sebagai beban yang harus diselesaikan. Sadari bahwa setiap kali berdiri dalam sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan setiap gerakan dan bacaan dengan pelan, penuh kesadaran, dan tidak terburu-buru, agar hati bisa ikut hadir bersama tubuh kita. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi dan meluruskan niat kita. Kita latih diri untuk beribadah karena cinta dan karena kebutuhan kepada Allah, bukan semata-mata karena takut dosa atau mengejar pahala. Fokuskan perhatian pada kualitas ibadah, karena ibadah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh kesadaran akan lebih menenangkan jiwa dan menguatkan iman kita. Sebagai penutup, marilah kita jadikan kelelahan hati bukan sebagai alasan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai tanda cintanya, agar kita kembali memperbaiki niat, menghadirkan hati, dan memperdalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan bukan sekedar gerakan, tetapi menjadi jalan menuju ketenangan jiwa, kekuatan iman,
dan keberkahan hidup. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu dekat dengannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.